Berapa itu? 16 Masehi. Benda-benda terakota dari kerajaan Majapahit meliputi berbagai bentuk mulai dari boneka, manusia serta benda-benda berkebutuhan sehari-hari. Dari berbagai bentuk tersebut bisa diketahui berbagai kebiasaan atau budaya pada masa itu diperkirakan. Selain mempunyai fungsi praktis, beberapa benda tertentu juga mempunyai fungsi sakral sebagai sarana upacara. Yang pertama ini itu kendi amerta. Yang kedua itu berbagai bentuk kendi berasal dari abad ke-16 Masehi. Yang ketiga itu kendi tak berceret dihiasi motif salur-saluran berasal dari abad ke berapa itu? 16 ya? 15 Masehi. Fragmen boneka kepala manusia berasal dari sekitar abad ke-16 Masehi. Wadah dihiasi cerat berjumlah 7, dan salah satunya perhiasan seperti buah belimbing dipergunakan sebagai wadah air berasal dari abad ke-16 Masehi. Oh, nomor keempat, ini boneka berkepala manusia. Oke, ini adalah peninggalan di masa Majapahit. Oke. Ini salah satu Pantuen, dewa agama Buddha. Dalam agama Buddha Mahayana dikenal adanya berbagai Buddha, di mana masing-masing mempunyai sifat dan ciri berlainan. Masing-masing Buddha menguasai 5 arah mata angin yang berbeda, yang disebut Tathagata. Selain Buddha sebagai penguasa masing-masing Tathagata, para dewa tinggal satu surga yang biasanya disebut mandala, dilengkapi dengan dewa-dewa pengiring yang mempunyai tugas dan ciri berbeda. Kirimnya Tathagata tersebut adalah ini semua dewa-dewa contoh ya maksudnya di agama Buddha. Oke. Oh, ini apa yang ini adalah salah satu prasasti berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pra dan kasta. Pra berarti amat, belum, sedangkan kasta berarti terpuji atau terkenal. Yang dimaksud pujian di sini adalah pujian kepada raja atau bangsawan. Pada umumnya prasasti membuat perintah raja atau penjabat kerajaan yang isi menyangkut masalah penganugerahan daerah sima, pemerintahan, keagamaan, kepercayaan, ekonomi dan sosial, ataupun kemasyarakatan lainnya. Selain itu, suatu prasasti juga dilengkapi dengan kutukan sabta sebagai peringatan kepada siapa saja yang melanggar. Isi prasasti mengingat akan peristiwa. Isi prasasti biasanya dituliskan pada bahan yang tahan lama, seperti prasasti ditulis pada batu, prasasti ditulis pada tembaga, prasasti ditulis pada perak, prasasti ditulis pada logam emas, prasasti ditulis pada tanah liat. Ini prasasti. Kayak kalau zaman sekarang itu kayak surat perintah gitu ya. Ini yang dari batu, ini kayak dari kayak logam atau perak gitu yang ini. Kalau ini itu prasasti Lonceret asal Nganjuk, ditulis timbul dalam huruf Jawa kuno. Menyebut angka tahun 1198 Masehi pada masa Prabu Kartajaya, kerajaan Kediri. Ini yang nomor 2 itu prasasti Adan-Adan asal Bojonegoro, ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa kuno, dikeluarkan oleh Raja Kertajasa. Yang nomor 2 ini itu bersih penetapan tanah Adan-Adan sebagai daerah sima, daerah bebas pajak. Yang nomor 3 itu prasasti Ukir Negara Pamotoh asal Blitar, ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa kuno, dikeluarkan oleh Jaya Resi, merupakan Raja Srijayarasa yang telah menjadi bertapa dan tahun 1120 Sakapa atau tahun 1998 Masehi pada masa kerajaan Kediri berisi penegurahan tanah sima di daerah Pemotohan. Dan nomor keempat yang itu prasasti Sukun asal Malang, dikeluarkan Raja Air Langga tanpa angka tahun, berisi anugerah raja kepada Simya Haji dan desa berupa tanah bertikan. Prasasti nomor 5 prasasti
Rameswarpura asal Probolinggo diutus dalam huruf dan bahasa Jawa kuno dikeluarkan oleh Raja Kertanegara Raja Kerajaan Singosari pada tahun 1275 Masehi berisi pengangkatan suatu daerah sebagai daerah pendidikan atau sima. Oke. Ini adalah Ganesha. Dalam mitologi Hindu dikenal sebagai cerita yang menyebabkan Ganesha menjadi manusia kepala gajah. Antara lain disebutkan bahwa ketika Parwati hamil tua dikejutkan oleh kedatangan gajah dewa Indra sehingga keluar kata-kata yang tidak sopan dan membuat dewa Indra marah, maka dikutuk anak Parwati menjadi manusia berkepala gajah. Ganesha digambarkan mempunyai 4 tangan. Tangan kanan bagian depan dan belakang sudah rusak sehingga tidak jelas atributnya. Sedangkan tangan kiri bagian depan dan belakang masing-masing membawa aksamala dan mangkok. Oh iya ya, yang itu udah pada rusak setangannya Ganesha. Oke. Durga. Durga dari mana? Candi Cawi. Ini adalah numismatika, salah satu alat yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah melakukan transaksi atau tukar-menukar barang atau jasa adalah mata uang. Mata uang dibuat dengan berbagai pertimbangan, antara lain dipilih bahan yang tidak mudah rusak, ringan, ukuran relatif kecil, mudah dipindah tempatkan, disenangi orang. Selain dari bentuk, mata uang juga mempunyai bahan bervariasi seperti misalnya logam, tembaga, perak, dan emas. Oke. Ini kayaknya emas deh yang kecil-kecil ini. Logam. Oke. Ini adalah koleksi mata uang asing. Mata uang merupakan salah satu objek penelitian yang menarik untuk mengenal budaya ataupun perkembangan sejarah suatu bangsa. Dalam semua mata uang seringkali diberi hiasan atau corak lukisan yang menampilkan keindahan khasanah budaya yang menampung aspirasi serta ciri khas di suatu bangsa. Oke. Itu kayaknya dari China deh. Ini mata uang asing. Ini 1 ringgit Malaysia. Oke. Ini dari Malaysia. Ini dari Wuhan. Ini salah satu mata uang asing. Ini Mali nih, mata uang Mali. Ini mata uang siapa gede banget itu? Ini adalah simfonion. Alat musik itu termasuk instrumen musik klasik, tidak menggunakan tenaga listrik tetapi secara manual dengan cara diputar. Tenaga penggerak berupa pemutar harus dilakukan searah jarum jam. Jika diputar akan menggerakkan roda-roda gigi yang terdapat pada ruang mesin. Bagian tengah putaran gigi yang akan menimbulkan putaran pada roda pemutar yang terdapat pada ruang atas. Selanjutnya akan menimbulkan pula perputaran ringan yang telah terpasang akibat terjadinya sentuhan antara gigi-gigi piringan bagian belakang dan susunan roda-roda gigi bidang no yang terpasang bagian belakang 2 erat. Bila not dipasang vertikal dengan arah berlawanan, setiap berat berdiri 82 bilah not. Sentuhan kedua gigi akan menimbulkan adanya getaran pada bilah not sehingga menghasilkan bunyi yang merdu. Ini diputar, ini akan bunyi guys, ya kan? Ini alat musik zaman dulu. Oke. Sekarang kita bagian sini dulu habisin. Itu mata uang penduduk Jepang yang nomor sini. Kalau ini itu mata uang pemerintah Hindia Belanda. Ini kemarin yang kita pernah ke Japanese Bank. Ini mata uang di Japanese Bank waktu itu. Ini mata uang original emisi pertama. Ada gambar Pak Soekarno. Ini mata uangnya dulu kayak gini ya, kayak kertas biasa gitu ya. Ini mata uang daerah Republik Indonesia. Kayak kertas monopoli gitu gak sih?
Ya Allah, tapi bisa membangun Indonesia ya. Oke. Mata uang ini berlaku Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pada saat awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia belum mampu mengeluarkan mata-mata uang sendiri, maka melalui maklumat Presiden Republik Indonesia tahun 1945 menentukan 3 jenis mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang Javanese Bank yang ini, kedua pemerintah Hindia Belanda yang ini, yang ketiga uang penduduk Jepang. Oh, yang ini. Berarti yang pertama ini, yang kedua ini sama ini. Berarti ini uang yang dipakai pada zaman dahulu. Oke. Ini adalah salah satu naskah lontar. Naskah lontar adalah hasil karya tulisan tangan yang mengandung berbagai umpakan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa Indonesia pada masa lampau yang dituliskan pada daun lontar. Naskah lontar di Nusantara biasanya mengemban misi keagamaan baik bernafaskan Islam maupun di luar keislaman. Pada sejarah dan fiksi, obat-obatan dan sebagai cara penulisan menggunakan alat-alat diberikan pengutik, biasanya menggunakan huruf Jawa, sedangkan bahasa kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa dan Madura. Ini pakai daun lontar, ini pakai bahasa Jawa. Dulu penulisnya pakai lontar gitu ya. Ini yang pertama apa ya? Oh, itu syarat Yusuf Assessment yang pertama. Oke. Ini sama nih. Kalau ini adalah naskah kertas. Di Indonesia pada umumnya ditulis dengan tinta Cina menggunakan huruf Arab dan Jawa dengan bahasa yang bervariasi seperti Arab, Jawa, dan Madura. Misi yang diemban beraneka ragam seperti tentang keislaman, agama Hindu, karya sastra negara, sastra sejarah, serta fiksi dan sebagainya. Naskah kuno banyak ditemukan di daerah pesisir. Hal disebabkan karena penyebaran Islam banyak dilakukan di sepanjang jalur pelayaran. Oke, dari ini naskah kertas dari tinta China. Salah satu mimbar Masjid Sunan Giri Gresik, itu duplikatnya. Mimbar ini dihiasi motif saluran tumbuh-tumbuhan yang diberi warna emas. Pada bagian atas terdapat hiasan bulan sabit. Bulan sabit. Dalam suatu masjid, mimbar digunakan sebagai tempat ketika memberikan ceramah. Ini adalah salah satu pistol revolver. Ini ya. Mekanisme penyalaan pada pistol dapat sama, yaitu dengan sistem flintlock. Penggunaan pistol semakin. Ini tuh kayak peninggalan pada zaman kolonial dan pergerakan kemerdekaan. Kalau nomor 16 ini topik Inggris pada abad 18, tapi seperti dipakai oleh pasukan infanteri dan pasukan berkuda Inggris ini. Ini senjata-senjata yang pas zaman kolonial dulu. Ini aneka ragam mangkuk keramik asing berfungsi sebagai wadah sayur. Yang pertama itu mangkok Ming merah abad 14-16. Yang kedua itu mangkok Jepang abad 16-19. Yang ketiga itu mangkok Eropa abad 17-19. Yang keempat, Yang keempat itu rantang sayur Cina abad 17-20. Yang kelima mangkok Eropa. Abad 17-19. Yang keenam mangkok China abad 17-20. Yang ketujuh basi oval Eropa abad 17-19. Oke. Ini toko dan kedai keramik membuat cocok untuk keperluan praktis bagi keperluan rumah tangga. Teko tentunya digunakan sebagai wadah air. Ini wadah-wadah air gitu ya. Yang pertama, yang nomor 1 ini itu teko abad 18. Teko Eropa yang pertama abad 18-19. Kedai susu biru putih Vietnam abad 15-16. Teko Cina nomor 3 dinasti Qing abad 17-19. Yang keempat kan di Myanmar abad 19. Nomor 4 yang belakang itu. Nomor 5 teko Jepang. Mana 5? Ini 5 ini teko Jepang abad 16-19. 6 teko Vietnam sekitar abad 18-19. Yang 7 teko Stone Flour warna merah dari China.
ke-7, abad ke-19. Oke. Ini tuh adalah salah satu kapal apa ini? Kapal Titanic. Ini adalah maket kapal dagang Insleep asal Stanley Historic Museum Surabaya. Maket ini beberapa masa tahun 1935. Kapal dagang Insleep adalah kapal dengan pemilik pemerintah perkapalan Belanda. Nama Insleep sebenarnya adalah nama Kepulauan Nusantara, pemberian nama toko Multatuli di Lambok Baku Hex di dalam bukunya Max Havelaar. Kapal dagang ini dia corak warna beraneka, yaitu warna-warna kamuflase. Oh, ini kapal dagang untuk kamuflase. Ini kapal dikasih warna-warnanya untuk kamuflase gitu guys. Okay. Ini adalah gentong berasal dari China, dinasti Qing abad 17-19. Ini adalah kempayan Myanmar, digunakan sebagai wadah air minum keras tua di pertengahan abad 17-19. Meriam Lela. Okay. Ini adalah kayak bintang-bintang jasa loh, tanda-tanda kehormatan gitu loh. Dan sekarang masih dipergunakan. Oke, setelah selesai di ruangan sini, kita ke ruangan berikutnya. Ini tuh karapan sapi, adalah seni tradisional dari Madura berupa perlombaan adu cepat lari dari sepasang sapi yang sedang dikerak. Ini karapan sapi. Ini kayak apa sih namanya? Ini adalah kap lampu berdiri, bahan dari kayu jati dihiasi dengan ukiran Jepara, motif salur, tangkai dan bunga berfungsi sebagai tempat lampu penerangan. Biasanya diletakkan pendopo sebagai dekorasi ruangan. Bagus ya. Lemari berukir asal Museum Surabaya. Ini kayak ini lemarinya ala-ala apa kayak apa sih namanya itu, lupa. Ala kaca gitu ya. Ini meja rias ini. Zaman dulu ini. Mas Louis. Ini adalah gayor. Gayor adalah salah satu alat untuk menggantung gong, baik ketika sedang dipergunakan maupun pada saat disimpan. Gayor merupakan salah satu perangkat dari gamelan Jawa. Gamelan Jawa yang lengkap berdiri dari berbagai jenis instrumen dan berbagai bahan. Oh, oke. Kayaknya gongnya taruh di tengah-tengah sini sih. Ini adalah tuk-tuk, kentongan. Tuk-tuk merupakan peralatan tradisional masyarakat Madura dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Tuk-tuk biasanya diletakkan di balai desa. Penggunaan alat ini harusnya dilakukan berdasarkan ketentuan khusus yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya untuk memberi tentuan tanda bahaya, dilakukan pukulan satu-satunya. Ini tuk-tuknya Madura gede banget ya kan. Nah, kalau biasanya kan yang kecil itu yang dari bambu itu kan, yang lubang di tengahnya. Yang dari Madura ini gede banget. Yang dipukul terus apanya yang dipukul? Oke. Tahu nggak sih yang dari bambu tok gitu lah. Tapi dari Madura gitu kali. Ini hiasan haluan perahu. Hiasan haluan perahu Stadlelik Historic Museum Surabaya. Oke. Ini adalah salah satu benda-benda kuningan sebagai alat upacara.
Ada batik, ada benda-benda kuningan. Ini kayak kerajinan apa namanya, lomba pembuatan keris palingnya. Ini kayak alat-alat buat kayak kapak, kayak buat itulah. Oh, ini cara pembuatannya mungkin. Ini buat angin kayaknya. Ini angin, itu di tek gitu kan, angin buat nyalain api yang di sini. Terus kalau misalnya udah merah-merah atau sudah mateng gitu baru dipukul sama bapaknya. Ini paling gitu. Oke. Oh, ini hasil lomba pembuatan keris tingkat nasional tahun 2012. 대박. Oke. Kerabah. Ini dari mana ini kerabah ini? Vas Jepang. Keramik warna putih susu dengan glasir bening diperkirakan dibuat pada abad 18 Masehi, dipergunakan sebagai hiasan interior rumah. Bagus banget. Kalau rumahku taruh ini bagus ya. Ini wayang beber. Wayang beber adalah wayang yang wujudnya berubah lukisan pada gulungan kertas pada zaman Majapahit. Jadi wayang ini sudah dimulai dikenal dipentaskan di dalam maupun di luar keraton. Oh, bagus ya. Ini topeng-topeng Malang. Yang pertama itu topeng Panji Asmarabangun, yang kedua Gunung Sari, yang ketiga Dewi Rangga Kuning, yang keempat Kwi Klus Suci, yang kelima Jaksa Udapati Kertala, yang keenam Pati Kraing Proco, yang tujuh Pati Lindu Sakti, yang ke-8 Demang Mones. Oke. Ada salah satu lesung. Lesung ini ada peralatan untuk menumpuk padi atau melepaskan padi dari kulitnya, dibuat dari kayu jati. Kedua ujungnya dihiasi motif kepala naga. Oh, lesung ini digunakan pada masa perkawinan kita dan sebagainya. Oke. Ini lesung. Kalian ingat film-film Indosiar yang pakai lesung itu nggak sih? Aku ingat itu guys. Oke, lesung itu pakai kayak gitu. Oke, kita naik ke atas. Ada jalan yang mau ke atas. Oke, setelah dari sini kita baru pergi kerja. Ada apa di atas ini? Kita lihat. Ini kayaknya kayak mesin foto yang diambil pada masa koloniasi. Ini kawasan Kali Pengerikan. Tipe beton atau tantanah. Oh, automobil merek Benz. Mana mobilnya? Nggak ada. Ini ada sepeda motor Daimler, sumbangan dari Museum Polisi Surabaya pada tahun 1934. Ini kipas angin tenaga uap. Oke. Mesin jahit. Yang pertama itu dari Pasuruan, yang kedua dari Malang, yang ketiga dari Malang. Oh, oke. Ini ada mesin ketik. Dipakai tahun 1878.
Ini sepeda Zeller di tahun pembuatan 1962. Gede kali ya. Berat nggak sih? Ini adalah sepeda tinggi asal dari Museum Surabaya. Diciptakan oleh dua orang berkebangsaan Inggris bernama James Starley dan William Hillman dan mendapat hak paten pada tahun 1870. Sering juga disebut sebagai nama Ariel yang berarti sepeda yang dibuat dari Mattel. Roda bagian depan berukuran besar. Kayak mana bawahnya? Gede kali, Ci. Oh my god. Ini adalah sepeda kayu. Oh, ada sepeda kayu juga loh. Ini sepeda kayu asal Surabaya. Merupakan bentuk sepeda yang paling tua diciptakan oleh Michael Kessler, seorang berbahasa Jerman pada tahun 1788. Sepeda ini dirakit dari kayu mulai dari roda hingga kemudi. Dilengkapi dengan tempat duduk. Kemudinya tidak memakai pedal, dapat menempuh jarak 15 km per jam. Sebagai ini hingga bisa dinaiki pada zaman penurunan. Oh, ini bisa dipakai jalan menurun dan nanjak. Gimana cara pakainya itu? Ini alat musik nih, kita ke sana. Zaman dulu pakai. Ini adalah gramofon, merupakan alat musik yang dibuat berdasarkan prinsip elektromagnetik. Bentuk kotak di dalam terdapat mesin dan piring hitam. Apabila mesin diputar, maka lekuk-lekuk pada piring akan diteruskan oleh jarum ke ruangan. Oke, ini alat musik. Ini adalah miniatur pesawat terbang yang merupakan atraksi modern bentuk pesawat. Oke. Ini juga pesawat telepon zaman dulu ini. Oh, kurang bersih sih. Kayak kacanya kurang dibersihin. Ini adalah radio. Gede kali radionya. Ini radio ini diproduksi oleh perusahaan dari Jerman bernama Sigrid Gross sekitar tahun 1950. Oh, oke. Ini motor zaman dulu ini. Ini miniatur pesawat. Oke. Ini ruangan apa ini? Ini buat apa sih? Ada penjelasannya. I don't know. Ini teleskop. Annyeong. Ini adalah papan hitung luas bidang. Oke. Oh, ini kayak ruang-ruang teknologi. Bukan sih. Ruang-ruang buat apa ini? History. Ini kalau aku injak ini langsung jatuh ya.
Ini parabola. Ini adalah, ini apa nih? Ini bener nggak? Paus paruh angsa. Oh, ini adalah paus paruh angsa. Ini tengkoraknya paus paruh angsa ini. Ini duplikat apa enggak? Ini bener ini. Asli ini. Oh, 대박. Tapi kok kayak duplikat ya? Kayaknya duplikat sih. Di sini ruangan. Nggak bisa. Kita ke ruangan sana aja. Ruangan tadi yang kita masukin itu kayak apa ya? Kayak ruangan teknologi gitu. Kayak uap dan lain sebagainya. Kita kesini dulu. Yang kita lewat-lewat ini tuh ya itu adalah prasasti-prasasti dari semua dari semua daerah. Kayak dari Lumajang, dari Malang, semuanya di sini. Cuman saya lihat sih kurang kayak terawat gitu sih. Soalnya debunya banyak. Oh, ini ruang wayang. Oke, ini wayang kulit. Penting. Ini wayang kulit juga. Ini yang biasa dipakai di Bali itu lah. Ini gamelan. Ini ada reok, rogo. Ini rogo dan alat musiknya. Ini jaranan gak sih? Ya enggak. Dari Tenggalek. Bukan. Yang dari Madura ini. Oh, ini dari Probolinggo, guys. Ini salah satu kayak duplikat jaran kecak adalah sebuah kesenian dari Lumajang, Jawa Timur. Rincas seekor kuda yang dihiasi dengan pakaian zirah, pakaian khas Jawa. Oke. Ini reok, tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak ditambah beberapa penari bertopeng yang berkuda lumping. Oke. Oh, ternyata waktu itu acaranya bukan pengantin, guys, tapi kayak pertemuan gitu sih di sini. Oke. Kita ke luar. Ini adalah salah satu arca dari seluruh Jawa Timur yang dikoleksi di museum sini, Museum Empu Tantular. Oke. Ini Borobudur. Ini komplek Candi Prambanan. Kalau jadi Prambanan yang mana pasti kayak kita ke sono, semuanya dibangun itu kayak gini, guys, sebenarnya. Cuma kan pada runtuh gitu kan. Kita udah kesini belum tadi? Oh, udah. Nah, kita ke sana. Ini itu apa kayak contoh taman Mojopahit. Wow.
Belakang dulu. Ada tadi di situ ada gedung tunanetra. Cuman kita ke belakang sini dulu. Ruang pustaka. Ini ruang pustaka. Pusaka. Ruang pusaka. Adalah teknologi alat tradisional Cikar. Ini dari Kabupaten Nganjuk tahun 1992. Cikar adalah alat tradisional transportasi darat tradisional dari Indonesia. Cikar banyak dijumpai di daerah-daerah seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Lombok. Oke, ini Cikar. Depannya sapi kalau nggak salah. Iya kan? Iya bener. Ini adalah koleksi teknologi alat transportasi dokar. Dipakai pada tahun 1993. Asal perolehan Kabupaten Pasuruan. Istilah lain dari kenal dokar. Sebagai pengkalangan meyakinkan nama dokar berasal dari bahasa Inggris, yaitu downcart. Keberadaan dokar sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas tersendiri. Ini dokar dari kuda. Tapi ini kalau yang biasa kita jumpai kan rodanya kecil gitu kan. Ini gede kali. Gede banget. Ini ada juga dokar, cuman lebih kecil gitu. Ini dari kuda juga nih pasti nih. Kurang terawat aja sih museumnya. Ini adalah koleksi teknologi alat transportasi VW varian asal Pohen Kabupaten Malang tahun produksi 1967. Oke, kita ke belakang lagi. Nggak tahu sih alat buat apa. Rumah apa ini? Nggak tahu. Ini apa ini? Ini adalah lumbung. Merupakan salah satu jenis bangunan adat merupakan masyarakat Jawa. Fungsi utama adalah tempat penyimpanan padi hasil panen. Bangunan ini diletakkan di depan rumah, berfungsi sekaligus sebagai praktis sosial pemiliknya. Oh, ini lumbung. Oke, lumbung. Oke, ruang pustakanya kayaknya dikunci deh. Oke, tadi kita sudah melihat di Museum Empu Tantular. Banyak prasasti sih di sini. Ya, di Jawa Timur kan dikenal tempat kayak banyak ditemukan kayak banyak berbagai macam prasasti gitu kan. Dan sekarang kita masuk ke gedung pameran koleksi tunanetra. Kita masuk ke gedung pameran koleksi tunanetra. Oke. Kita sudah di depannya dan sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sudah kita nyampe di sini. Dan di sini juga disambut dengan berbagai macam arca. Banyak banget arcanya. Dari Jawa Timur juga. Bisa masuk nggak sih? Ini kunci guys. Nggak boleh dikunci. Sudah sampai situ? Oke, kita mau keluar. Gedung tunanetra nggak bisa diakses. Terus tadi ruang pusaka juga nggak bisa diakses. Kalau gedung satunya itu nggak bisa masuk. Dan sekarang kita mau ke goa bersejarah katanya. Di sebelah sana kita mau lihat itu goa apa sih gitu. Kita mau lihat itu ada goa zaman kapan gitu kan. Coba kita lihat dulu. Ini goa buatan palingnya. Bisa jejak evolusi manusia prasejarah.
Oke. Kita masuk ke sini. Ada lukisan gitu. Oh, ini mah cuman gua buatan gitu sih. Cuman menggambarkan zaman prasejarah. Zaman dulu gitu. Mungkin ya. Oke. Ternyata bukan gua itu, guys. Bukan gua alami ya. Ini gua buatan gitu ya. Oke. Ini adalah satu baselan. Baselan adalah tempat kerja seorang empu pembuatan keris mengempa. Dan membuat keris, kata baselan konon berasal dari kata Jawa kuno. Guzali yaitu tempat pembuatan peralatan logam. Baselan disebut juga dengan istilah prape, lanreseng atau pendian. Ciri utama baselan adalah keberadaan tungku pembakaran batu perangkat penempaan. Oke. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Bye bye.